Assalamualaikum sobat-sobatku, gimana kabarnya? Ya, di video kali ini aku ingin berbagi masalah undang-undang di Brunei. Undang-undang yang bikin semua orang takut melanggarnya, karena undang-undang ini benar-benar, pokoknya benar-benar takutlah, sanksinya itu yang bikin takut. Undang-undang apa aja teman-teman, mari saksikan di undang-undang yang ingin aku ceritakan, teman-teman. Jadi sebelum aku lanjut ke video tentang undang-undang yang di Brunei, tolong mohon dukungannya untuk channel saya, teman-teman, untuk dukung, untuk subscribe, komen, like, dan share ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama, undang-undang yang ini yang sanksinya itu sangat menakutkan untuk dilanggar, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang saya ini pada hari Jumat, jadi semua mau mall, mau restoran, mau bengkel, mau supermarket itu Jumat itu diharuskan tutup 2 jam, teman-teman. Jadi tutupnya mulai jam 12 sampai jam 2. Jadi untuk menghormati hari Jumat, untuk Jumatan yang bagi Muslim. Jadi yang kayak saya ini Muslim di sini sangat senang kerja di sini, bisa kerja, bisa ibadah. Jadi untuk teman-teman, ini undang-undang yang pertama yaitu di hari Jumat. Ini karena saya ini sebarban ini kayak KFC tutup juga. Nah, teman-teman, selanjutnya undang-undang apa lagi ya, teman-teman? Nah, ini teman-teman, di setiap restoran, setiap gedung-gedung itu pasti ada undang-undangnya dilarang merokok. Jadi undang-undang rokok ini dendanya sangat besar, teman-teman. Dendanya yaitu nih, teman-teman, kalau pengen tahu, $300, teman-teman. Bayangkan, rokok sebatang $300 itu kalau dirupiahin bisa 3.150.000 untuk kurs saat ini, teman-teman. Jadi siapa yang nggak takut merokok, dendanya $300. Jadi sekarang saya di gedung, kalau kita ngerokok di situ, teman-teman, nah di situ itu kita pasti kena denda. Jadi yang nangkep orang ngerokok itu siapa, teman-teman? Yaitu yang nangkep itu kesehatan. Jadi petugas kesehatan yang nangkep orang merokok. Kita bawa di kantong aja kita pasti ketangkep, apalagi merokok. Jadi sebatangnya kita ngerokok ketahuan $300, teman-teman. Siapa yang nggak takut, teman-teman? Nah, itu tadi undang-undang yang kedua ya, teman-teman ya. Nanti aku ada lagi undang-undang yang sanksinya sangat menakutkan di Brunei, teman-teman. Oke ya, teman-teman, nanti aku lanjut di undang-undang yang ketiga. Oke, teman-teman, ini video lanjutan yang masalah undang-undang kemarin yang tadi. Ini video lanjutannya undang-undang apa lagi yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi undang-undang yang selanjutnya ini mengenai kendaraan. Jadi di sini ini, kalau di sini namanya road tax, teman-teman. Kalau di Indonesia itu yang pajak tahunan STNK itu, teman-teman. Ya, di sini ini, kalau di sini road tax namanya kalau di Brunei, teman-teman. Di Indonesia yang STNK pajak itu yang tahunan. Di sini, teman-teman, kalau sampai kendaraan kalau sampai dia kelewat, tidak dipajak, tidak bayar pajak, tidak bayar road tax kalau di sini. Itu kalau pas kena ada razia, pas ketangkep, itu dendanya benar-benar menakutkan, teman-teman. Siapa yang nggak takut? Dendanya itu
pokoknya langsung urusannya itu ke mahkamah kalau di sini teman-teman. Kalau di Indonesia kan cuman langsung ke polisian aja ya teman-teman, kita urus, nanti kita ditilang aja. Kalau di sini enggak teman-teman, sini dendanya itu, sini undang-undangnya benar-benar ketat teman. Jadi langsung ke mahkamah itu ngurus itu. Karena saya bisa bilang begini apa teman-teman, karena teman saya itu pernah, orang tetangga mes saya itu dia di sini udah lama, udah punya kereta juga lah. Dia kan roteknya mati, pajaknya lah di sini rotek. Dia mati, belum diperpanjang. Dia dikasih tahu sama temennya, kamu hati-hati, sini tuh dendanya besar kalau rotek sampai mati. Dia bilang enggak katanya. Kebetulan nasib dia apes, pas pergi ada roadblock, razia itu gabungan sama Saman, kalau di sini namanya gabungan polisi sama Saman. Dia kena, lesennya itu diminta sini teman-teman, lesnya diminta itu disanksi, kena sanksi tidak boleh mengendarai kendaraan selama 6 bulan. Itu yang kadang bilang. Terus dia ke mahkamah itu ngurus itu teman-teman, dia dendanya habis sekitar 800-700 lebih teman-teman. Nah itu apa nggak menakutkan teman-teman kalau undang-undang sini itu masalah pajak telat teman-teman, dendanya sampai segitu. Padahal sini mobil yang harga 1000 aja banyak, 1000 banyak. Itu gara-gara telat bayar, dendanya sampai hampir 800. Itu ngurus ke mahkamah teman-teman. Nah itu tadi teman-teman masalah undang-undang masalah kendaraan mati pajak. Nah mati pajak itu tadi teman-teman. Nah untuk selanjutnya masih ada undang-undang lagi teman-teman yang sangat ini contoh teman-teman ya, ini saya dikasih lihat pajaknya kalau udah pajak gini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kan ini mobil saya. Jadi ini di sini bayar pajak itu enak teman-teman. Saya kemarin ngurus cuman yang penting sini itu udah cek fisik kendaraan. Kalau di sini kan pakai cek teman-teman. Kalau di Indonesia kan langsung pajak aja. Di sini cek, ada tempat sendiri itu cek kendaraan layak enggak. Pokoknya lampu-lampu, sen. Jadi lampu mundur semua, ban itu halus juga ini nggak lulus tes teman-teman. Nah kemarin kan saya juga pajak sendiri, saya urus sendiri, saya kan udah paham, tanya-tanya orang. Pertama persyaratannya kalau mau pajak ini tes fisik kendaraan lulus apa enggak. Sini roda aja yang balancing itu harus benar-benar balance, kalau enggak itu nggak lolos juga. Semua roda balance, nggak gundul, lampu sen itu harus semua aktif, kalau ada itu enggak. Terus cat juga kalau udah buram itu enggak diterima sini. Terus yang kedua langsung harus ada insurans sini teman-teman. Kalau di Brunei itu kita harus kalau pajaknya sih murah teman-teman, yang mahal itu malah insuransinya. Saya kemarin insuransinya itu $125 ya, kalau dirupiahin 1.350-an lah teman-teman. Nah itu yang mahal insuransi. Cuman sini kalau insuransi itu dapatnya tuh masalah di jalan, kayak mogok kita telepon langsung dia ditowing, naikin mobil ditowing. Soalnya kalau di sini kalau kita narik kereta teman-teman itu malah ketangkap polisi. Kita narik kendaraan orang nih, kendaraan teman kita tarik, itu malah kena polisi. Kita telepon langsung dijemput, kita mau kemana, mau ke rumah, mau ke bengkel ya dianterin gratis karena udah asuransi. Terus yang asuransi keduanya kayak aki mati, itu mogok di jalan telepon ditowing. Terus sama habis bensin juga dapat itu teman-teman, kita dikirim bensin 3 liter kan. Saya pertama juga nggak tahu kalau nggak diceritain sama teman itu. Nah ini pajaknya saya ngurus pajak ini tuh, ini belum saya pasang yang punya saya yang baru teman-teman. Ini kan saya habis
24 Januari 2021 yang baru belum saya pasang. Pokoknya suratnya macam-macam gitu teman, mogok, bannya overheat, pokoknya mobil mogok kita telepon langsung gratis. Nah itu, terus tinggal udah asuransi kita tinggal ngurus yang ini teman-teman. Kita tinggal ngurus ini di kantor JBD. Kalau di sini JBD itu Jabatan Pengangkutan Darat. Kalau tempat kita ya Samsat lah. Saya ngurus ini pajak ini, cuman kita setor itu blue card. Kalau di sini blue card teman-teman, kalau tempat kita BPKB itu sama yang hasil tes fisik kendaraan tadi setorin di kasir. Aku nunggu cuman paling itu 5 menit, nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi sudah ini kan udah ada belangkonya, jadi tinggal kasih ini aja, udah jadi, udah pulang. Ini belum saya pasang teman-teman. Ini masalah rotek mati itu tadi teman-teman, dendanya benar-benar menakutkan teman-teman, masalah denda itu. Terus ada lagi denda yang ini teman-teman. Makanya di sini suka tes fisik kalau pajak apa teman. Ini lampu rem teman-teman. Kita kalau lampu rem ini kita nggak hidup, itu juga dendanya berapa teman-teman? $200 teman-teman. 2 juta lebih rupiahnya itu. Cuman lampu rem saja nggak hidup, dendanya $200 teman-teman. Makanya sini tuh kalau kendaraan tuh kalau mau pajak benar-benar dites teman-teman. Nah itu untuk undang-undang itu Brunei itu yang benar-benar itu sangat ditakuti sama orang, karena benar-benar denda bener teman, nggak ada sogok-sogok, nggak ada. Ini terus yang selanjutnya teman-teman, ini masih kendaraan juga. Ini teman-teman masih kendaraan juga, dan undang-undang yang kendaraan ini ya teman-teman. Ini yang selanjutnya ini masalah menyetir teman-teman. Ini masalah nyetir teman-teman. Jadi di sini itu nah teman-teman, di sini nyetir begini teman-teman, ini juga ada undang-undangnya, nggak boleh terima telepon. Kalau boleh pun harus pakai handset, ditaruh di bawah. Kalau sampai kita ketahuan begini sambil nyetir, itu dendanya teman-teman, bener-bener dendanya teman-teman, $200 juga teman-teman. Nah, $200 teman-teman. Karena apa? Manajer saya itu yang orang Filipina pernah ketahuan. Jadi dia di jalan raya lagi nyetir, ada telepon diangkat, ada polis lewat. Di sini namanya polis teman-teman. Kita polisi, ini polis. Kena 200 teman-teman. Jadi kasih surat, jadi bayarnya kasih tempo kalau nggak salah itu setengah bulan teman-teman. Jadi kita kalau di kendaraan gitu lagi nyetir begini tidak boleh terima begini. Itu teman saya jadi sopir perusahaan saya itu selalu bawa handset, HP taruh di bawah, ya, handset itu aman. Yang penting jangan ngangkat telepon begini ya kan. Itu dendanya $200 teman-teman, sama aja 2.150.000-an teman-teman, 2.200.000-an lah teman-teman itu denda. Nah itu teman-teman, undang-undang di sini itu benar-benar ditegakkan dan tidak ada sogok-sogokan, nggak ada. Makanya yang melanggar itu takut mau melanggar itu. Kalaupun ngumpet-ngumpet, kalau pas ketahuan yaitu langsung benar-benar nyesel banget karena dendanya besar, kayak rotek tadi teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, yang aku ceritain masalah undang-undang di Brunei yang benar-benar menakutkan pokoknya teman-teman. Masalah merokok, teman saya pernah banyak yang kena teman-teman, habis
makan rokok kena kesehatan. Jadi di sini itu yang nangkap itu petugas kesehatan kalau rokok. Polis malah nggak nangkep teman-teman kalau rokok. Ya ada jabatannya bagian sendiri, bagian jadi jabatannya masing-masing, ada jabatan kesehatan yang nangkep merokok. Nah teman-teman, undang-undang yang masalah kendaraan ya teman-teman.